Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan PPT tentang materi persidangan yang beranggotakan saya sendiri, Balikan Deka NIM 52, dan ada Melinda Puspitasari dan Nafa Karani. Hadis tentang timbangan dalam Islam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, walam yan kusul mi'yala wal mizana illa ahidu bisinina wasikdatil ma'unati wajau risul toni alaihim. Artinya, dan tidaklah mereka berbuat curang ketika menakar dan menimbang, melainkan mereka ditimpa kekeringan. Mahalnya biaya hidup dan kezaliman para penguasa. Rasulullah SAW bersabda kepada para pemilik takaran dan timbangan atau para pedagang, sesungguhnya kalian telah diamanai dua hal, yang dengan dua hal tersebut umat selalu sebelum kalian menjadi binasa karenanya. Haji riwayat Tirmidzi, hadis nomor 1138. Penjelasan hadis, bahwa para pedagang adalah orang-orang yang sangat berpotensi meraih pahala besar, sebagaimana disebut dalam hadis. Seorang pedagang yang jujur dan amanah kelak akan dikumpulkan dalam surga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Haji riwayat Tirmidzi. Walaupun di sisi lain pedagang juga berpotensi celaka dan binasa manakala tidak berhati-hati dalam masalah takaran dan timbangan, sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya kalian para pedagang telah diamanai dua hal, yang dengan dua hal tersebut umat dahulu sebelum kalian menjadi binasa karenanya. Haji riwayat Tirmidzi. Penjelasan hadis, maksudnya yaitu penduduk Madinah dan kaum Ansor radhiyallahu anhum sebelum datangnya Nabi SAW ke Madinah. Dahulu mereka sudah terbiasa dengan bertransaksi dalam jual beli, dan mereka adalah manusia yang paling curang dalam takaran, atau termasuk di antara manusia yang paling curang dalam takaran, yakni mereka curang dalam masalah takaran dan timbangan, dan mereka mengurangi dalam masalah itu. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa ayat Al-Quran. An Ibni Abbasi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassalama il ashabil mi'yali wal mizani innakum qad ulitum amruni halakat fihi ama bihil umamu sholifatu qablakum. Artinya, dari Ibnu Abbas mereka berkata bahwa penjelasan hadis maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan kekurangan makanan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari mereka atau tidak menurunkan hujan untuk mereka. Dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat, dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berbuah, maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan, mendapati buah-buahannya tidak memiliki rasa. Yang kedua,
Dan disebutkan di dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, lam qadam min nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al Madinah kana min ahabbas nasa kaila. Artinya, ketika Rasulullah SAW datang Madinah, mereka atau penduduk Madinah adalah orang yang paling curang dalam takaran. Saya, Nafatarani, NIM 55, akan menjelaskan tentang pengertian timbanan. Tataran dan timbanan itu adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif syariah. Timbanan sendiri diambil dari tata imban, yang berarti banding. Timbanan adalah alat ukur berat yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda itu sesuai dengan berat standarnya. 2. Dasar hukum Islam tentang timbanan. Dalam hadis yang berbunyi, wa ilamat yana ahahum su'aid qala ya taumi butuwahi malatum man ilahin doiro wala tatusumi tayyalla wal madan inna aradtum bi khairi wa inna ahaf alaitum adabai yaumin mahid, yang artinya dan tepat dapat duduk madayan atau kami utus saudara, yang artinya tepat dapat duduk madian kami utus saudara mereka Syuaib. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu turani tataran dan timbanan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan anjab yang membinasakan. Quran Surat Al-Hud ayat 11. 2. Wa yataumi aufu matil yalawal maija wal mijana bil tisti wala tabhasu nasa asya aham wala ta'assu fil arda mufsidin. Artinya, dan Syuaib berkata, hai kaumku, cukupkanlah tataran dan timbanan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ayat di atas menjelaskan tentang Nabi Syuaib. Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Syuaib selalu mengingatkan kaumnya agar tidak menurani tataran atau timbanan di dalam jual beli atau menjual dengan harga yang mahal. 2. Beliau menekankan agar masyarakat selalu menjaga keadilan dan kejujuran di dalam bertransaksi dengan menetapkan menurani tataran dan menjual terlalu mahal merupakan penyebab kerusakan di muka bumi, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut sebenarnya perusak dan penjahat di muka bumi. Perbuatan seperti ini adalah bentuk kezaliman dan akan mendatangkan murka yang sangat besar dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melinda Puspitasari NIM 70 dari kelompok 4 yang membahas materi tentang hadis timbangan mata kuliah hadis hukum ekonomi. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengurangan berat timbangan menurut hukum Islam. Dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, yang artinya dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Maksud dari ayat tersebut yaitu tidak curang dan mengurangi berat timbangan yang ditimbang itu. Maka dari itu tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi yang dilakukan dan janganlah mengurangi timbangan.
Ali radhiyallahu anhu berkata, janganlah meminta hajat kebutuhanmu yang rizkinya di ujung takaran. Dan alangkah tepat hikmah yang berkata, sungguh celaka orang yang menjual haba atau biji-bijian dan dikurangi jannah atau surga sebagai langit dan bumi, atau membeli habah biji-bijian untuk ditambahi dengan jahanam yang sekiranya bukit di dunia dimasukkan ke dalamnya pasti akan mencair, yaitu orang-orang yang menjual dan berbuat curang dalam timbangan sehingga mengurangi hak orang lain, berarti membuang surga, dan orang yang melebihi dari takaran yang semestinya sehingga menambah dengan jurang ke dalam jahanam. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya, prinsip-prinsip hukum Islam terkait takaran dan timbangan. Yang pertama yaitu konsep keadilan yang harus diterapkan di dalam mekanisme pasar. Yang kedua yaitu hal tersebut bertujuan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi salah satu pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu Ali As-Sabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan atau takaran. Selanjutnya yaitu kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan, yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Maka pedagang yang curang akan mendapatkan siksaan di akhirat seperti apa yang sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Itu wailul lil mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allazina iza ta'alu 'alan nasi yastawfun, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Wa idza qaluhum aw wazanuhum yuhsirun, yang artinya dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Mungkin hanya itu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran dan menjelaskan materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.